Amalu bil ayati yang dibawanya kolom ini ada al-amalu bil ayati, mengamalkan ayat. Bagaimana cara kita mengamalkan ayat-ayat ini? Nomor 1, dzakir imama masjidika biqiraati surati sajdati ma'a suratil insani fajral jumu'ati fa innaha sunnatun. Sini mengatakan, ingatkan imam masjidmu untuk membaca surah As-Sajdah bersama dengan Al-Insan di subuh Jumat, karena itu sunnah. Ini cara mengamalkan surah ini. Kemudian yang kedua, ud'ullaha ta'ala ayyudabbira laka umuraka. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengatur urusanmu dengan pengaturan yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusanmu, wa ayyarzukakal ilman nafi'ah, dan agar Allah memberikan kepadamu rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Fahuwal mudabbirul alim, karena Allah lah yang maha mengatur dan maha mengetahui. Itu kita pahami dari ayat yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Kemudian yang ketiga, ud'ullaha an yuhassina khuluqaka. Berdoalah kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlakmu. Kama hassana khalqaka, sebagaimana Allah memperbaiki ciptaannya kepadamu. Ini kan diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama, ya Allah sebagaimana engkau hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah sebagaimana engkau telah memperbaiki ciptaanmu kepadaku, penciptaanku, maka perbaikilah akhlak. Ini kita terambil dari alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Kemudian at-taujihat. Taujihat ini adalah nasihat atau pengarahan. Yang pertama, fil ayati bayanun li'azimi qudratillahi fi tadbiril umur. Dalam ayat ini menjelaskan tentang bagaimana keagungan qudratillah, kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus segala urusan sesuatu. Kemudian yang kedua, as-sam'u wal basaru ni'matani. Pendengaran dan penglihatan itu dua nikmat. Wa syukruhuma. Bagaimana cara mensyukurinya? Yakunu bisti'malihima fima yukarribu ilallah. Yaitu dengan menggunakan pendengaran dan penglihatan itu untuk mendekatkan diri atau pada apa yang mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan majelis ini. Kita sekarang sedang menggunakan pandangan dan pendengaran. Dan itu guna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tahan lihat HP setengah jam, 1 jam, bahkan lebih dari itu, tapi kita tidak tahan melihat ayat-ayat Allah atau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menjadi hujah nanti. Akan kita nanti ditanya di hari kemudian, Al-Quran begitu mudah dibaca, Al-Quran begitu mudah didengarkan, tapi kita justru lebih banyak melihat dan mendengarkan selain daripada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tadzakkuru lahzatil wafati. Coba ingat-ingat masa-masa kematian. Allati tuqabilullah ta'ala bi'amalika. Di mana saat itu engkau akan bertemu dengan Allah dengan amalmu. Bukan yang lain. Dengan amalmu. In khairan atau syarran. Apakah amal itu berupa nanti kebaikan atau amal itu berupa keburukan. Allah mengatakan, Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kita pindah ke barang selanjutnya. Kita mungkin baca faedah-faedah yang ada di poin-poin yang satu yang ada poin-poinnya, penafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, dan sekiranya kamu melihat idzil mujrimuna, ketika orang-orang yang berdosa itu, orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb kami, absarna, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Farji'na na'mal salih. Kembalikanlah kami agar kami bisa melakukan amal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya sekarang kami baru yakin. Walau tara halal mujrimin, seandainya engkau melihat keadaan orang pendosa, ahli maksiat, orang-orang kafir musyrik fil akhirati, di akhirat, la ra'aita amran muhawwilan, maka engkau akan melihat perkara yang begitu menakutkan. Nakisu ru'usihim, kepala mereka akan tertunduk. Ibaratan anid dhulli, ini adalah merupakan bentuk kehinaan mereka. Wal ghammi wan nadmi, adalah bentuk penyesalan mereka, penyesalan yang tidak ada lagi perbaikan setelahnya. Dan memang hari kiamat itu adalah hari penyesalan. Mereka akan mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Kami telah melihat, kami telah mendengar. Takdiruhu yaqulun, Rabbana qad alimnal haqa'iqah. Kira-kira mereka mengatakan, ya Allah, sekarang kami sudah tahu hakikat yang sebenarnya. Ya, kita ingat masa-masa yang seperti ini pada hari kiamat nanti. Di mana kita akan berharap, ya, semua kebaikan yang kita tinggalkan di dunia ini, itulah yang akan kita sesalkan nanti di akhir. Seperti duduk seperti ini, atau bermajelis, majelis-majelis yang kita tinggalkan, inilah yang akan kita sesalkan nanti di akhirat. Coba dulu saya tinggal-tinggal mendengar, daripada saya pulang begini dan begitu. Coba saya misalnya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Coba saya salat ini, coba saya membaca ini, coba saya, semua kebaikan yang kita tinggalkan di dunia akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Sehingga nanti kita mengatakan, ya farji'na ya Allah, kembalikan kami, kami akan melakukan. Ya, tidak ada lagi. Sekarang waktu beramal, esok waktu dihisab. Ya. Hari ini waktu amal tidak ada hisab. Besok hari hisab tidak ada lagi amal. Hari kemudian waktu hisab, perhitungan amal, dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya. Kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan, sini langsung ke ayat 15 ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Bahwa orang-orang beriman itu beriman kepada ayat, innama yu'minu bi ayatina, beriman kepada ayat-ayat kami, alladzina, yaitu orang-orang idza dzukiru biha kharru sujada, apabila diingatkan dengannya mereka sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ay kharru sujjadan lillah,
Mereka ya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ala wujuhihim, ta'ziman li ayatihi, pengagungan terhadap ayat-ayat Allah, wa khaufan min satwatihi wa adabihi, dan takut akan kekuasaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum, tatajafa artinya menjauh, ya, junubuhum, ya, junub ini apa namanya, samping badan ini, ya, biasa, atau lambung. Anil madaji'i, dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Khaufan, karena takut. Wa tama'an, dan karena berharap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Wa tama'an, apa maksudnya? Berharap, ay fi ridahul mujibu li thawabihi. Fi ridahu al mujibi li thawabihi, yaitu sangat berharap terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ubbira bihi dunar raja'i, dan di situ dikatakan tama'an bukan raja, sama-sama artinya isyaratan ila annahum li syiddati ma'rifatihim binaqaisihim, karena begitu dia sangat mengetahui kekurangan mereka. La ya'udduna a'malahum syai'a, mereka tidak menganggap amal-amalnya itu sedikit pun. Sebanyak apapun yang dia lakukan, dia tidak pernah memperhitungkan amal-amalnya. Bal yatlubuna fadlahu bighairi sababin, bahkan dia berharap kepada Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa sebab, bukan karena dia beramal. Wa idza kanu yarjuna rahmatahu bighairi sababin fahum ma'as sababi arja. Jika mereka berharap kepada Allah tanpa sebab, maka bagaimana lagi jika mereka berharap kepada Allah dengan melakukan sebab. Fahum la ya'asuna min ruhihi, mereka orang-orang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bagi orang-orang yang beriman, kalau misalnya kita berdoa kepada Allah dan kita tidak melakukan amal, dan kita sangat berharap kepada Allah untuk mengabulkannya, bagaimana harapan kita kepada Allah begitu kuat ketika kita melakukan amalan. Kalau orang tidak salat, dia mengalami misalnya ya, dia tidak beribadah kepada Allah, ada masalahnya, berdoa kepada Allah dan dia sangat berharap. Bagaimana lagi dengan orang yang melakukan ibadah lalu kemudian dia berdoa kepada Allah? Tentu harapnya lebih kuat. Tentu harapnya lebih kuat. Ya. Sama kalau kita misalnya menginginkan pekerjaan, ada orang tidak daftar tapi dia menginginkan pekerjaan itu. Ada orang yang daftar, bagaimana harapannya orang yang daftar itu? Tentu lebih kuat daripada orang yang tidak mendaftar. Misalnya di suatu ada pekerjaan, ada lembaga yang menerima pekerja, tentu orang yang mendaftar ini, yang berupaya ini, harapnya lebih kuat. Maka orang yang beribadah, orang yang salat, orang yang melakukan amal-amal soleh, tidak diragukan bahwa rajanya, pengharapannya kepada Allah itu lebih kuat. Ya. Begitu pula rasa takutnya kepada Allah lebih kuat. Kalau orang yang tidak beramal takut masuk neraka, lebih-lebih orang yang beramal. Karena dia sudah melakukan amal saleh, menghabiskan waktunya, umurnya, melakukan amal yang saleh, lalu kemudian itu nanti tidak diterima. Ya. Tatajafa junubuhum. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita lihat di poin yang kelima, dan dari apa yang kami rezekikan kepadanya mereka infakkan. Walamma dzakara isarahum at-taqarruba ila Allah ala huzuzi ladzatihim al-jasadiyyati, dzakara ma'ahu isarahum iyyahu ala ma bihi nawalu ladzati ukhra wa huwa al-malu. Di sini disebutkan dan dari apa yang kami rezekikan mereka infakkan.
ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka itu lebih memilih takarrub kepada Allah daripada kesenangan jasadnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana mereka lebih memilih iyyahu ala ma bihi nawalu ladzati ukhra, lebih memilih kenikmatan akhirat. Jadi ketika disebutkan bahwa mereka lebih memilih salat daripada tidur, maka tentu dalam harta mereka lebih memilih hartanya dia gunakan di akhirat daripada di dunia. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah kasih kita rezeki, jangan semuanya digunakan di dunia. Kalau jasad kita gunakan ibadah, lebih memilih ibadah daripada kesenangan diri, tidur misalnya, maka begitu pula dalam harta. Kita harus lebih memilih dan mementingkan akhirat daripada dunia. Ya, daripada dunia. Makanya orang misalnya di dunia dia bisa bangun rumah megah. Rugi dia kalau di akhirat dia tidak bisa membangun rumah. Bangunlah masjid, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Rugi sekali. Kalau dia misalnya fasilitas dunianya lengkap, rugi kalau di akhirat dia tidak lengkap. Kalau dunia ini sesuatu yang ada, kemudian lalu akan hilang, hancur dan hilang, di dunia ini adalah sesuatu yang akan kekal. Ya, jadi diingatkan, wa mimma razaqnahum, dan mereka itu bukan hanya dari segi jasad, hitung-hitungan. Lebih milih ibadah daripada kesenangan tidurnya misalnya. Tapi dalam harta juga dia hitung-hitungan. Dia lebih memilih akhirat daripada dunia. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan kepada mereka dari hal-hal yang dapat menyejukkan mata pandangan. Ay fala ya'lamu ahadun 'azamata ma akhfallahu lahum. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui keagungan atau kebesaran, kemuliaan apa yang Allah sembunyikan terhadap mereka fil jannati, di surga, minan naimi, berupa nikmat, ya, walladzati allati lam yattali ala misliha ahadun, dan kenikmatan yang tidak ada orang pun yang mengetahuinya. Ya, ada yang nikmat yang seperti itu. Kenapa? Lima akhfau a'malahum, terhadap apa yang telah mereka sembunyikan amal-amalnya. Jadi ayat ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, al jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Semakin kita sembunyikan amal, semakin kita akan dikejutkan dengan amal kita itu. Semakin kita pamer amal, semakin kita tidak akan melihat amal kita di akhirat. Makanya di sini dikatakan, kadzalika, begitu pula, akhfallahu lahum minas thawab. Lamma akhfau a'malahum, lamma di sini, ketika mereka menyembunyikan amal-amal mereka, maka Allah merahasiakan, menyembunyikan pahala mereka, sehingga kemudian di akhirat nanti menjadi sesuatu yang menyejukkan matanya. Jazaa'a wifaqa, balasan yang setimpal. Fa innal jazaa'a min jinsil amali, karena balasan itu sesuai dengan jenis amal. Makanya qala al-Hasanul Basri, Hasan Basri mengatakan, ya, akhfa qaumun amalahum, kaum menyembunyikan amalnya, fa akhfallahu lahum, maka Allah menyembunyikan bagi mereka ma lam tara aynun, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala yakhturu ala qalbi basyarin, dan nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Ini pentingnya kita beramal dan menyembunyikan amal. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyimpan pahalanya, lalu kemudian kita nanti dipertemukan di akhirat. Ya. Seperti orang yang menabung, kita tabung, ternyata tabungan kita sudah banyak. Nah, itu sesuatu yang akan menyejukkan pandangan. Beda kalau kita menabung, kita tahu
Coba kalau orang menabung misalnya di tempat tertentu ada catatannya, oh sudah sekian, oh sudah sekian, oh sudah sekian. Dengan orang yang menabung lalu kemudian dia tidak mengetahui dan tidak menampakkan, lalu kemudian Allah mengatakan inilah balasan dari apa yang kamu lakukan selama ini. Jadi maksudnya bahwa sedapat mungkin ketika kita beramal, sembunyikan amal yang kita lakukan, jangan ceritakan, jangan tampakkan. Kecuali memang amal-amal yang disyariatkan untuk ditampakkan. Seperti salat berjamaah, tidak bisa tidak bisa tidak ditampakkan. Karena itu termasuk syiar Islam. Kemudian kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Cerita tentang penghuni neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan. Fakullama haddatsathum iradatuhum bil khuruj. Setiap kali ada bisikan terbersit di dalam hati mereka mau keluar, libulugil adabi minhum kulla mablagin, sebab begitu kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala, ruddu ilaiha, mereka dikembalikan lagi. Mau kemana? Tidak ada lagi perbaikan. Kalau sudah masuk neraka, mau keluar kemana? Di akhirat itu cuma ada dua. Mau keluar menuju surga tidak mungkin. Tidak ada tempat lagi. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka mau keluar, u'idu fiha. Begitu mereka tidak tahan dengan siksaan. Tapi mau kemana? Tidak ada tempat kembali. Amalnya, keikhlasannya, ibadahnya, tauhidnya rusak di dunia. Maka tidak ada jalan baginya untuk menuju surga. Tidak ada jalan keluar. Fadhahaba anhum ruhu dhalikal farji washtadda alaihimul kurb. Tidak ada harapan jalan keluar, itu tidak ada. Lalu kemudian semakin bertambahlah penderitaan. Orang itu kalau misalnya tersiksa di dunia misalnya, kita masih mengatakan masih ada akhirat. Ya, kita menderita dalam di kehidupan dunia ini malah salah sakit, ya, kita sakit-sakitan atau memang kehidupan dunia ini pas-pasan, kita mengatakan masih ada akhirat. Tapi kalau di akhirat kita merasa-rasa, mau kemana lagi? Tidak ada lagi kehidupan setelah. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu. Kemudian kita lihat bagaimana mengamalkan ayat-ayat ini. Yang pertama, usjud sajdata tilawatin, sujudlah dengan sujud tilawah inda qiraati hadhil ayati, ketika membaca ayat ini. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini apa namanya? Ketika misalnya salat kita sujud ketika membaca ayat ini. Kemudian idbit munabbihaka, setel alarmmu, jammu, litakuma, agar engkau bisa bangun, wa tusalliya, dan engkau salat minal laili, di sebahagian malam, bukan juga di semua malam, di sebahagian malam. Wa tad'uwa rabbaka, dan agar engkau berdoa kepada Allah. Ya. Jadi kebaikan itu direncanakan. Bukan bilang pemoto-moto, kalau bangun-bangun, kalau tidak. Kita harus mengupayakan untuk bangun. Tajafa junubuhum, dari mana kita mengambil faedah itu? Dari ayat ya, bahwa lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Allah karena takut dan sangat berharap kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, tasaddaq bisadaqatin, bersedekahlah. Ya, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu tudfi, ya, apa namanya, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arahan dari beberapa ayat ini, yang pertama, i'malis salihati qabla an tatamanna 'amalaha wa la tastati'. Beramal salehlah sebelum tiba waktunya engkau berharap beramal dan kamu tidak bisa. Ya. Dan kamu tidak bisa. Apakah di dunia nanti, lebih-lebih di akhirat. Beramallah sekarang saking engkau masih sehat, masih punya waktu, masih ada kesempatan. Beramallah. Ada waktunya nanti kamu tidak bisa beramal. Ya, sebab hidup ini muda lalu kemudian berjalan tua. Hidup ini kuat lalu kemudian berjalan jadi lemah.
Waktu ini berjalan luas lalu kemudian menjadi sempit. Beramallah ketika waktu, kesempatan, kesehatan itu masih Allah beri. Apalagi nanti kalau di akhir Allah mengatakan wa anzirhum yaumal hasrati, beri peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Yang beramal menyesal karena amalnya sedikit. Yang tidak beramal menyesal karena tidak beramal. Yang beramal menyesal karena amalnya sedikit. Okay. Di akhirat ini banyak yang mau kita lunasi. Banyak yang harus kita bayar di akhirat. Semua kezaliman yang pernah kita lakukan. Kita pernah kerjai orang, kita pernah zalimi orang, pernah kieje orang, pernah pukul orang, pernah ambil haknya orang. Berbayar nanti di akhirat. Ini semua akan dilunasi ini. Ya, semua hak-haknya orang yang ada sama kita akan terlunaskan. Makanya mau kemana? Orang-orang yang punya utang dan kemudian tidak mau bayar, mau kemana? Sampai jumpa di akhirat. Kalau kau tidak mau bayar di dunia, nanti bayar di akhirat. Kalau kamu tidak mau membayar dengan harta yang akan kamu tinggalkan di dunia, kamu akan membayarnya dengan amal yang pernah kamu usahakan dan seharusnya kamu miliki di akhirat, tapi ternyata sampai di akhirat kamu melepaskannya. Ya, terima kasih telah merawat amalmu sampai di akhirat, lalu kemudian engkau menyerahkannya terhadap saya karena kamu tidak mau melunasinya. Mau kemana? Setelah dunia ini ada akhirat. Semua urusan yang tidak selesai di dunia akan selesai di akhir. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dizalimi bersabarlah. Sebab kalau tidak ada yang bisa menolongmu di dunia, kamu akan berbahagia dengan kesabaranmu di akhirat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di antara maha adilnya, Allah nanti akan mengadili dan memberikan hak semua orang yang memiliki hak. Makanya nanti sebagaimana hadis yang sering kita dengar tentang orang yang bangkrut. Habis amalnya. Makanya lakukan amal selagi Allah mudahkan. Banyak nanti mau dibayar di akhirat, banyak. Kalau kita ingat dosa-dosa yang kita lakukan, ya, belum lagi apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemana kaki ini melangkah, apa yang disentuh oleh tangan ini, hati ini, apa yang dia pikirkan, mana lagi suuzon, dan banyak sekali yang mau dilunasi. Banyak sekali yang mau dilunasi. Ya, belum membeli ini, baru mau pelunasan. Ya, belum fasilitas surga, belum pikir. Pelunasan dulu. Hak-haknya orang yang ada sama kita yang pernah kita zalimi. Belum kita berbicara, oh saya beramal ini, tingkatan saya begini, ini yang saya dapatkan. Belum. Lunasi dulu semua perkara-perkara yang tidak selesai di dunia, nanti akan selesai di akhir. Lakukan amal sebanyak mungkin. Kita tidak tahu berapa maksiat yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan bisa melunasi semua maksiat atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, makanya perbanyak amal. Kata Nabi SAW, ya, lakukanlah wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Lakukan, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan ini bisa menghapus keburukan. Kemudian yang kedua, al-hidayatu biyadillahi. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fas'alillaha iyyaha. Maka mintalah hidayah itu kepada Allah. Hidayah itu mahal sebab Allah yang kasih. Hidayah itu sangat mahal sebab hanya Allah yang kasih. Jadi kita jangan merasa sombong terhadap apa yang kita dapatkan sekarang ini. Dan jangan kita rendahkan dengan apa yang orang lakukan berupa maksiat. Sebab semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayahnya. Tahan lisan kita, lebih baik kemudian kita bersyukur, lalu kemudian berdoa agar dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Daripada kemudian kita hinakan orang dengan maksiatnya. Yang belum tentu ketika dia terpetunjuk, justru mereka lebih baik daripada kita. Ya. Ketika kita belum mampu melakukan sesuatu kebaikan, jangan menghalangi orang dari kebaikan. Kemudian yang ketiga, liyakun laka khabi'atu amalin salihin. Kamu harus punya amal saleh yang tersembunyi. Harus punya amalan
yang tidak terlihat. Fa'amal amalan salihan la yattali'u alaihi illallahu. Lakukan amal saleh yang hanya Allah mengetahuinya. Di antara amal saleh yang hanya Allah tahu itu puasa. Puasa ini kan tidak ada tandanya orang puasa. Apa tandanya orang puasa? Loyo, belum tentu orang loyo itu berpuasa. Ya. Salat malam juga seperti itu. Makanya dua amalan ini adalah amalan penguat karakter. Puasa dengan begitu pula zikir. Nah, begitu pula zikir. Zikir ini juga amalan yang tidak dilihat oleh orang. Kecuali zikir-zikir yang dipamer ya. Tapi zikir itu adalah bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik. Masih banyak. Oh, tinggal satu. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang diingatkan tentang ayat Rabbnya, ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya kami menyiksa orang-orang yang berbuat ya, dosa atau orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Waman azlamu ay la ahada azlamu li nafsihi. Tidak ada orang yang lebih zalim terhadap dirinya daripada orang mimman dzukira bi ayatihi, dari orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Allah, ay bi hujajihi, ay dengan hujah-hujah, wa alamati dan tanda-tandanya, summa a'rada anha, lalu dia berpaling, bitarkil qabuli, dengan tidak menerima. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami akan menyiksa orang-orang yang pendosa, litakdzibihim wa i'radihim, karena mereka mendustakan dan berpaling dari mereka. Dan mereka berpaling. Ini disebut dengan kufrul i'rad, kafir karena berpaling dari kebenaran. Tidak ada orang yang mengalahkan kezalimannya orang-orang yang seperti ini. Diingatkan tentang ayat-ayat Allah, lalu kemudian mereka berpaling. Inilah kenapa ulama memasukkan berpaling dari kebenaran itu termasuk kekufuran. Ayat ini yang menunjukkan. Karena tidak ada lagi kezaliman di atasnya. Apa yang tidak ada kezaliman di atasnya? Kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang ya, Luqman terhadap anaknya, innasyirka lazulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah puncak kezaliman. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan minhum di antara mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami. Ya. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat. Ini ya apa namanya, untuk mendapatkan pemimpin. Dan kami menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Kapan? Kalau kalian bersabar. Kalian bersabar. Ya. Jadi ya, pemimpin itu cerminan dari rakyat. Ketika rakyat ini bersabar, maka Allah akan mengutus kepada mereka pemimpin yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka tidak bersabar, ya, maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang tidak menunjuk atau yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fihi isyaratun. Dan ada isyarat ila ma yang bagi ayyakuna al-mursyidu alaihi minal awsafi. Al-mursyadu alaihi minal awsafi wa huwa sabru. Ya, ini menunjukkan bahwa yang dipimpin itu harus memiliki kesabaran ala masyaqqil ibadati, atas sulitnya ibadah. Wa anwa'il baliyati, dan jenis-jenis musibah. Wa habsin nafsi an maladhi syahwati, dan bagaimana mengurung jiwa
ya, menahan diri dari syahwat, wal iqan bil ayati, dan yakin terhadap ayat-ayat. Faman yadda'il irsyada wa huwa ghairu muttasifin bima dzukira fa huwa dhallun. Barang siapa yang mengaku-ngaku terpetunjuk selain daripada sifat yang disebutkan, maka dia sebenarnya sesat. Ya. Sabar. Dan kita melihat orang-orang yahduna bi amrina. Mereka yahduna bi amrina. Mereka memberikan petunjuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentu isyarat, ya. Kalau memang mau memilih, maka yahduna bi amrin. Mereka orang-orang yang kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan itu kita harus bersabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Su'ila Sufyan. Sufyan ditanya an qauli Ali radhiyallahu anhu, tentang perkataan Ali radhiyallahu anhu. As-sabru binal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi. Kesabaran terhadap keimanan itu seperti posisi kepala terhadap jasad. Jadi iman, kepalanya itu adalah kesabaran. Itu perkataan Ali radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Lisabrihim, karena kesabaran mereka, ja'alnahum a'immatan, kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin. Wa hadha sabru sabrun 'ala dini, dan kesabaran ini sabar menjalankan agama. Wa 'alal bala'i, sabar atas musibah. Wa qila sabaru 'anid dunya, mereka bersabar dari dunia. Itu perkataan, bukan ini ya. Wa ja'alna, maaf. Faqala manzilati al-jasad. Faqala alam tasma' qawlahu. Ya, Sufyan mengatakan, apakah engkau tidak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Qala lamma akhadhu bi ra'sil amri saru ru'usan. Ketika mereka itu mengambil puncak atau pokok perkara, maka mereka akan menjadi pemimpin. Maka mereka akan menjadi pemimpin. Jadi iman itu kalau diibaratkan jasad, maka kesabaran itu adalah kepalanya. Kalau kamu mengambil kesabaran, berarti kamu akan menjadi pemimpin. Ya. Kemudian lamma sabaru ay li sabrihim ja'alnahum a'immatan, karena kesabaran mereka kami menjadikan mereka pemimpin. Wa hadha sabru sabrun 'alad din, dan ini kesabaran dalam menjalankan agama. Wa 'alal bala'i, dan atas ujian musibah. Wa qila sabaru 'anid dunya, dan dikatakan, ada pendapat mengatakan mereka bersabar dari dunia. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Ya, awalam yahdi lahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Kam, betapa banyak, ahlakna, kami telah binasakan, min qablihim, dari umat-umat sebelum mereka, minal quruni yamshuna fi masakinihim. Ya, dari umat-umat sebelum mereka, mereka berjalan fi masakinihim, pada tempat-tempat tinggal mereka. Inna fi dzalika, yang demikian itu tanda-tanda. Afala yasma'un, apakah mereka tidak mendengar? Inna fi dzalika ay fi ma dzukira min ihlakina lil umamil khaliyatil atiyah, terhadap apa yang disebutkan dari apa yang kami telah binasakan dari umat-umat terdahulu. Au fi masakinihim, atau pada tempat-tempat tinggal mereka. La ayat, itu adalah tanda-tanda azimah yang begitu besar, fi anfusiha katsiratin fi adadiha, yang sangat banyak jumlahnya. Afala yasma'un, apakah mereka tidak mendengar? Hadhil ayati, ayat-ayat ini, sima'a tadabburin wa ti'adzin, dengan pendengaran, tadabbur, dan mengambil pelajaran. Ini sudah banyak Allah binasakan, masa kita tidak mengambil pelajaran? Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Ya. Wa man za'ama anna al-murada min hadzal fathi fathu Makkah faqad ab'ada an-naj'atah. Siapa yang menyangka yang dimaksud di sini adalah pembukaan kota Makkah, maka itu
pemahaman yang keliru ya. Sini Allah mengatakan, katakanlah pada hari kemenangan la yanfa'ul ladzina kafaru, tidak berguna orang-orang kafir ya keimanan mereka, walahum yunzarun, dan mereka tidak diberi penangguhan. Ya. Di sini bukan Fatu Makkah ya. Wa akhta'a wa afhash, salah dan sangat ya dan sangat rusak. Fa inna yaumal fathi qad qabila Rasulullah SAW islama at-tulaqa. Karena pada pembukaan kota Makkah itu Rasulullah menerima Islamnya orang-orang atau tawanan-tawanan yang dibebaskan. Qad kanu qariban min alfaini, bahkan itu sampai 2000-an. Walau kana al-muradu fatha Makkati, seandainya yang dimaksud itu adalah pembukaan kota Makkah, lama qubila islamuhum, maka Nabi tidak mungkin menerima keislaman mereka. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, kul yawmal fathi, katakan pada hari kemenangan, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum, tidak bermanfaat keimanan orang kafir, walahum yunzarun, dan jadi pada hari itu bukan yang dimaksud di sini adalah Fathu Makkah. Wa innamal muradu alladhi huwal qada' wal fasl, tapi itu adalah hari ya al-qada, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala urusan itu pada hari kiamat. Fa'arid anhum muntazir innahum muntazirun. Allah mengatakan, maka berpalinglah dari mereka dan tangguhkanlah dan tunggulah, sungguhnya kami orang-orang yang menunggu. Fa'arid an safihim, berpalinglah dari kebodohan mereka. Wala tujibuhum illa bima umirta bihi, ya, jangan ya menjawab mereka kecuali apa yang diperintahkan kepadamu. Tunggulah, kami juga menunggu. Ayat intazir yaumal fathi yauma yahkumullahu laka alaihim, mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan urusanmu atas mereka. Bagaimana mengamalkan ayat ini? Tadzakkar salasa minal masaibi wal ibtila'at allati anzarallahu biha ahla baladika. Ya, tadzakkar salasan minal masaibi wal ibtila'at. Ya, ingat-ingat ya musibah-musibah dan bencana yang Allah Subhanahu wa taala telah beri peringatan kepada penduduk negerimu. Summa dzakir biha ghairaka, kemudian beri peringatan kepada orang-orang selainmu. Kemudian ya tadzakkar musibatan nazalat bika summa hasib nafsaka. Coba ingat-ingat musibah yang pernah Allah timpakan kepadamu, lalu kemudian hisablah dirimu. Warji ila rabbika, kembali kepada Rabb. Kemudian yang ketiga, ista'rid min ya qasasil Qur'ani khamsan min suwaril adzabi dunyawi allati uqiba bihal usad. Coba hadirkan dari kisah-kisah Al-Qur'an 5 dari bentuk-bentuk azab dunia yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada ahli maksiat. Kemudian pengarahan fi ihlakillahi ta'ala lil qurunis sabika akbar wa'izin liman lahu qalbun wa basirah. Bahwa Allah membinasakan orang-orang terdahulu itu pelajaran yang besar bagi orang-orang yang memiliki hati dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, isti'jalul adzabi yadullu 'alal jahli wat tish. Ya. Isti'jalul adzabi yadullu 'alal jahli wat tish. Wa yaquluna mata hadzal fath. Meminta azab itu disegerakan itu menunjukkan kebodohan. Kemudian at-taubatu la tuqbalu inda mu'ayanatil adzabi aw musyahadati malakil mauti sa'atal ihtidar. Taubat itu tidak akan berguna ya ketika orang sudah melihat malakul maut. Tidak ada lagi gunanya bertobat. Ketika orang sekarat ya sudah nyawa sudah sampai di kerongkongan, itu tidak ada lagi gunanya taubat. Alhamdulillah ya, surah ini kita selesaikan dan insyaallah nanti kita mudah-mudahan bisa selesaikan surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Ya, tentu untuk mendapat manfaat yang lebih besar dari Al-Quran, sering-seringlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu namanya saja Al-Quran, memang dibaca. Qiraah, qara'a yaqra'u Quran. Harus sering-sering kita baca, kemudian kita tadabburi, sebab dari situlah petunjuk Allah